yang jualan kakulnya tuh. Selamat pagi pemirsa. Saya mau masak. Kebetulan ada bahan dasarnya sedikit sih. Ini banyak orang bilang ini kakul. Siput sawah ya? Kakul. Saya akan coba bahan dasarnya siput sawah, kakul, dipadukan dengan pepaya. Cuman dapat satu buah. Ini pun saya akan siapkan seirit mungkin. Ya. Baik pemirsa, mari kita coba. Saya akan menyiapkan bumbu dulu. Ini bumbunya. Saya pakai kompilasi bawang jahe. Kita lihat pemirsa, saya masih membuat bumbu. Baunya sudah mulai rasa campuran bumbu bawang jahe. Oke, bumbu sudah campur rata. Tidak usah terlalu halus, ya. Usah terlalu halus. Sekarang bumbu ini kita goreng. Tapi sebelumnya kupas dulu ini pepaya biar tidak keburu lambat nanti. Kita pakai sistem ngupas sistem manual. Wow, pepayanya tidak pakai biji. Kita sesuaikan dulu posisinya. Karena ada pepaya kecil, kita sesuaikan dulu. Jaranya kan? Tanyaannya sangat sadis. Bangkrut di sini kematian nih. Pepaya dicuci, siap untuk dimasak. Oke, sudah dicuci. Kita taruh di piring, ya. Kita taruh piring. Bahkan sekarang kakul kita cuci dulu. Karena ada bau-bau tanahnya. Tapi itulah yang merupakan kenikmatan, bau-bau tanah itu. Ini tetap dicuci ya, jangan tidak dicuci. Baik pemirsa, saya akan sekarang mempraktikkan bagaimana kita membuat sayur tradisional kakul siput sawah yang banyak orang tahu bagaimana kenikmatannya.
Bumbu sudah saya persiapkan. Sekarang kita hidupkan kompor tek. Kompornya masih bagus, mau menyala, mudah-mudahan tidak habis gasnya. Yang pertama kita harus goreng dulu bumbunya yang tadi sudah saya persiapkan. Kita goreng. Bumbu kita goreng. Ini bumbunya kita masukkan ke penggorengan. Berbunyi ya, berbunyi, terus kita goreng berbunyi. Kita goreng bumbunya, aduk-aduk sampai merata ya. Pada saat kita menggoreng bumbu, nanti bumbu akan pada posisi setengah matang, lauknya sudah hanyus. Nanti masukkan kakul. Kita bumbu bumbunya biar matang, biar rasa enaknya. Nanti ini sensasinya nanti ada di antara bumbu, kakul dan pepaya. Sensasinya ada di sana. Nanti hasilnya akan saya perlihatkan nanti. Gimana hasilnya saya bisa tahu. Barangkali ibu-ibu yang ada di rumah atau bapak-bapak juga banyak yang tahu di musim penghujan ini banyak kakul ada di sawah. Siklus kita adalah kakul tumbuh, kita cari kakul, kita makan kakul untuk kita tumbuh. Tapi kakul makanya ada rumput-rumput atau apa, pohon-pohon yang ada di sawah, ya makan itu. Kita nanti tumbuh padi, padinya tumbuh, kita yang makan padi menjadi beras, dan padi dimakan beras. Nah, sekarang bumbunya sudah tidak matang, kita masukkan kakul. Kakulnya kita masukkan, kita goreng rata ya. Kita goreng rata. Nanti ada bau-baunya, bau spesial. Bagi yang suka dengan penyedap, pakai penyedap. Bagi yang nggak suka pakai penyedap. Karena dengan melihat saya sudah sedap. Kalau libur, saya paling suka masak. Tapi yang masak yang nggak serem-serem, nggak masak besar, masak yang dikit-dikit ya. Lagi ada kakul yang dipersiapkan dengan bumbu pakai plecing. Nanti saya akan perlihatkan hasilnya. Cuman demonstrasinya ada di pembuatan sayur. Nah, kita masukkan air sedikit demi sedikit. Masukkan air sesuaikan dengan kebutuhan ya, dan dengan kebutuhan, karena ini akan merebus.
Bagi yang suka dengan penyedap, menggunakan penyedap. Bagi yang enggak usah ya, tidak dipaksakan. Nah ini setelah, maaf saya lupa memasukkan daun salam yang sering dikenal bahasa kami daun jangar ulam. Ini penting sekali karena akan menambah kenikmatan rasanya. Ini sudah masuk, air sudah masuk, sudah tercampur. Lanjut kita masukkan pepaya. Proses memasak tidak terlalu lama karena akan cepat sekali nih reaksinya. Panjang api masih hidup. Ini pemirsa, ini masih belum matang. Nanti kita lihat tingkat kematangannya karena ini akan beda sekali. Kalau sudah matang, ada nasi, ada sate kakul plecing, tapi saya tidak bikin kayak sate, saya bikin kakul plecing. Saya katakan kakul plecing. Kalau sate harus ditusuk, saya bikin kakul plecing ya. Kakul plecing ya. Sambil menunggu cukup kakulnya, saya akan mencoba membuat bumbu plecingnya. Karena ada cabai lombok, cuci dulu, kita potong-potong tipis-tipis biar gampang dibulat. Sekarang cabenya mahal kali, masa harus kita menghitung kayak orang membangun, kita harus menghitung pasti. Lumayan cabenya mahal, nangguin sikonnya begini, tidak usah menyesal ya, ikuti aja. Tapi nggak usah terlalu pedas ya. Kalau pedas pakai jualan baru aja, kayak di rumah cukup. Kita pergunakan kemiri, tambahkan dengan kemiri ya. Kemiri sudah saya persiapkan, biasa terasi seninya pasti. Dan garam, tentu garam ini pokok, harus, tidak boleh tidak. Saya ulek dulu ya, Saya tidak menggunakan bawang putih karena bawang putih stoknya tadi lagi 1 butir, saya sudah pergunakan pakai cukupnya. Saya cukup pakai ini aja, tidak usah pakai bawang putih. Kalau mengulek jangan ragu, karena dengan kekuatan mengulek bumbunya akan campur dengan bagus. Bumbu plecingnya sudah siap pemirsa. Dilihat nanti saya akan proses. Pemirsa, setelah selesai saya membuat
rumput kakul. Sekarang saya masuk ke pembuatan kakul plecing. Saya tidak buat sate plecing karena terus terang aja saya tidak ada tempat untuk membakar. Saya akan buat kakul plecing. Ada kakul segini, sepiring, mudah-mudahan cukup ini. Saya akan sediakan seperti sebuah sate dulu. Kita masak dulu, tapi jangan pakai minyak, tidak usah pakai minyak. Kita masak dulu tanpa minyak, nanti rasanya akan beda, sama dengan dipanggang. Pakai minyak, lendir-lendirnya itu akan menghilang, itu menghilang. Setelah itu baru kita gabung lagi. Ini teori ini sudah temurun-temurun. Saya banyak dapat pelajaran dari kakek saya. Kakek saya seorang tentara periode zaman Hindia Belanda, tapi bukan keahlian di militer saya, tapi keahlian di kuliner, memasak masakan tradisional Bali khususnya. Karena saya sangat dekat dengan kakek saya, sering saya dibuatkan masakan-masakan semacam ini. Nah, saya sedikit tidak saya mengenal jadinya masakan-masakan di sini. Belajar dari itu, saya sangat ingat lalu dengan kakek saya. Oh, ini teori memasaknya. Terima kasih ya kakek. Sekarang ilmunya masih saya pegang, masih saya ingat. Walaupun teori-teori untuk mendapatkan bahan-bahannya itu agak-agak spesifik, cari seperti mencari belut dengan cara menjelek, jelek, ambil. Itu teorinya seperti gampang sekali, tapi saya nggak bisa. Sekarang kalau masih belut, masih sistemnya saya mancing atau beli belut. Mancing kadang-kadang pinggangnya, bagiannya sakit. Tapi kalau beli belut, kantongnya sakit. Oke, nggak apa-apa. Baiklah, ini sudah kering, kita cukupkan ya, cukup keringan aja. Sekarang kita tuangkan. Nah, ini akan memberikan bau yang berbeda ya. Habis itu kita masukkan minyak secukupnya. Nah, oke, cukup. Kita hidupkan lagi apinya. Bumbunya kita siapkan. Oke. Saya lupa beli lemo, mudah-mudahan ada loh. Saya ada lemo. Oke, sip. Bisa kita goreng bumbunya. Bagi yang suka penyedap, pakai penyedap. Bagi yang nggak suka, jangan diprotes ya. Langsung. Baunya. Aduh. Nah, setelah itu ini matang, kita masukkan kakul ke penggorengan kembali.
aduk rata. Dengan baunya ini akhirnya saya batuk. Wow, menantang sekali pemirsa. Ini gambarnya menantang sekali. Sambil menunggu matang, saya cuci dulu peralatan. Saya nggak suka ada peralatan yang pemirsa, lagi hitungan menit, barang 5 menit ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat dinikmati. Maunya saya hari ini masak cumi spesial. Saya tadi beli cumi di pasar, ada banyak cumi, lumayan segitu, 25.000. Saya akan coba nanti sore saya akan masak. Karena anak saya datang biar dapat juga dia makan cumi pedas manis. Barangkali semua mengenal cumi pedas manis, namun karya saya belum ada yang tahu. Wow, kebiasaan saya pemirsa, habis bikin sambal pecing kayak gini, nanti kita angkat, ada sisa-sisa di penggorengan, itu saya aduk dengan nasi. Bentar ya. Wow, sudah pemirsa, sudah jadi. Akan angkat masakannya. Ganti piringnya. Saya angkat ke sekarang. Ini pemirsa gambaran, sebentar saya akan perlihatkan. Tapi sebelum lanjut saya akan keringkan nasi dulu. Nah, kasihan ini sambalnya enak sekali. Saya harus aduk dulu dengan nasi. Kebiasaan saya ini. Kadang-kadang orang tak tahu kenikmatannya sambal di saat gorengan itu nempel, diaduk-aduk campur dengan bubur kacul ya. Oke, dah. Kayak nasi apa namanya. Oke. Baik pemirsa, ini semua sudah jadi dan saya akan hidangkan. Semoga bermanfaat ya. Inilah video saya hari ini. Terima kasih telah menontonnya. Ingat, teng teng.